Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Nalasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pet Boy Season 2 Bab 65. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Melanjutkan 15 menit pemanasan yang intens dan dituntaskan dengan 10 menit permainan yang menimbulkan berbagai rasa yang bermain-main di hati Arsy. Ya ampun, ini sakit, tapi nikmat. Aku gak mau jadi seorang hipokrit. Aku menikmatinya dan sungguh suamiku begitu gagah di momen-momen tadi. Sekarang aku yakin kalau aku emang cinta dan sayang sama Bang Juan. Aku gak menyesal sudah memilih jalan yang terjal ini. Aku yakin kalau cinta kita akan bertaut selamanya. Batin Arsy sambil menatap Juan yang sedang memejamkan mata sambil berpegangan pada kedua lutut Arsy. Arsy senang melihat wajah rupawan itu sedang menikmati pelepasannya. Sayang, panggil Juan lalu menatap pada Arsy yang berpura-pura tidak sakit agar tak membuat suaminya merasa bersalah. Iya bang, makasih ya. Ucapnya dengan suara senyum yang jarang ia sunggingkan di hari-hari biasa. Makasih buat apa? Buat segalanya. Juan melepaskan dirinya perlahan dan Arsy harus menahan rasa ngilu saat Juan menarik miliknya dari milik Arsy dan malam pertama mereka selesai di sesi pertama. Juan menjatuhkan dirinya di samping Arsy yang tidak bergerak karena lemas dan kesakitan. Juan membalik badannya ke arah Arsy berada. Juan menatapnya dengan bangga. Wajahnya yang cantik malah terlihat berkali-kali lipat lebih bercahaya setelah selesai bercinta dengannya. Jeritan kamu kenceng banget. Untung ruangan ini kedap suara. Kenapa? Sakit. Apa ini yang pertama buat kamu? Juan melanjutkan melakukan sesi wawancara sambil mencoba memulihkan kembali stamina yang terkuras beberapa saat lalu. Sakit? Tapi nggak apa-apa kalau itu bikin kamu senang. Jawab Arsy sambil membelai-belai wajah Juan, mulai terbesit rasa tak ingin kehilangan di hatinya. Sangat senang, tegas Juan lalu mendarahkan sebuah kecupan manis di kening istrinya. Bagaimana tidak senang, malam pertama mereka berjalan lancar tanpa hambatan dan Juan mendapatkan keperawanan dari perempuan yang ia perjuangkan. Tekad Juan semakin kuat kalau dirinya tak akan pernah meninggalkan Arsy untuk alasan apapun. Malam ini, udah dulu ya, soalnya masih ngilu. Ucap Arsy pelan dan wajahnya sedikit meringis. Iya, makasih ya. Udah, gak usah bilang makasih terus. Kan ini hak kamu bang. Hak kamu sebagai suamiku. Hak kamu setelah menghalalkan aku. Ucap Arsy dengan lembut membuat Juan semakin dan semakin kesemsem. Habis ini kamu mau apa? Mau langsung tidur? Atau mau makan? Ini udah hampir dini hari loh. Ya kalau mau aku tinggal panggil room service buat bawain makanan yang kamu mau. Gak usah ah, aku capek. Mau tidur aja. Besok kita check out jam 12 siang kan? Iya, kita cuma semalam di sini. Ya udah, aku mau ke kamar mandi dulu deh. Arsy bangkit dari pembaringannya dan merasakan sekujur tubuhnya pegal-pegal, linu-linu, ngilu-ngilu bukan main. Payudaranya terasa membengkak padahal biasa saja. Arsy mencari bed toples yang bisa ia kenakan dan ada di salah satu meja di sudut kamar. Saat Arsy berdiri dan hendak melangkah, Juan menepuk bokongnya tapi tidak terlalu keras. Juan masih gemas dan susah move on dari suguhan ternikmat yang baru saja ia terima dari istrinya beberapa menit lalu. Ih, Bang Juan, protes Arsy karena kaget karena bokongnya ditepuk oleh Juan. Gemas. Dalih Juan dengan senyum nakalnya. Arsy cepat-cepat berjalan mengambil bed toples, memakainya lalu ke dalam kamar mandi sebelum suaminya menerkam lagi. Malam yang berkesan ini tak akan Juan lupakan untuk seumur hidupnya. Dia merasa mendapatkan segala yang ia butuhkan pada diri Arsy. Juan tidak mengaktifkan ponselnya, sengaja karena tak ingin diganggu oleh siapapun. Zahran ingat dengan amanat Adiaksa tadi siang, tapi sialnya dia tak bisa menghubungi Juan, bahkan sampai menjelang subuh.
Zahran yakin kalau Juan pasti tidak jadi ke rumah sakit untuk menemui mamanya. Bang Zah, kenapa sih? Aku perhatiin dari semalam kok kayaknya resah banget. Tanya Shanum yang baru selesai melipat kain mukenanya. Ini loh, kemarin kan papanya Juan bilang kalau Tante Liliana sakit dan dirawat di rumah sakit sejak 2 hari yang lalu. Abang udah bilang ini ke Juan. Abang sarani dia buat datang walau sebentar ke RS. Tapi abang gak yakin. Pasti Juan gak jadi pergi ke rumah sakit. Zahra menceritakannya kepada Shanum. Dan Shanum mengerti. Semua aja Bang Juan ke rumah sakit pagi ini. Atau seenggaknya siang nanti. Pasti, malah kasihkan ngabisin malam pertama sampai lupa sama amanat papanya. Gumam Zahran. Manusiawi sih, tapi seharusnya Bang Juan emang gak membiarkan mamanya sakit sendirian kayak gitu. Abang sih ngerti kenapa Juan males menghadapi orang tuanya. Keduanya emang pantas ngasih restu. Beda sama kasus kita di masa lalu. Perjuangan Juan meraih restu orang tuanya lebih sulit daripada kita dulu. Malahan, aku udah disayang sejak pertama bertemu sama Mama Irena. Nah, kalau Archie, dia masih harus berjuang. Itulah, tapi ya tetap aja. Harusnya sebelum ke hotel, harusnya mereka, khususnya Juan pergi ke rumah sakit dulu. Zahran masih agak menyayangkan sikap Juan. Gak tahan kali, kelakar Shanum. Gak tahan apa, Num? Gak tahan mau unboxing, ups. Shanum malu sendiri karena bercandanya seperti itu pada suaminya. Dia memalingkan wajah karena tak tahan ingin mertawakan dirinya sendiri. Zahra menarik pinggang Shanum lalu menggodanya. Unboxing? Itu istilah ikonik kamu yang masih abang ingat sampai detik ini. Ih abang, jangan diinget-inget, kan aku jadi malu. Wajah Shanum semakin memerah karena Zahra memperhatikannya dengan lekat. Semuanya berawal dari sana, dan abang jadi keterusan pengen unboxing kamu terus. Bisik Zahran malah keterusan menggoda Shanum. Ih abang, apaan sih? Nanti Ar bangun loh. Arkana memang tidur di kamar mereka semalam. Dia masih tertidur di saat orang tuanya terbangun untuk melakukan sholat subuh. Jadi hari ini kita mau kemana? Tanya Zahran masih memaksa Shanum untuk tetap duduk di atas pangkuannya. Kita kan udah janji mau bawa Ar ke SeaWorld. Dari semalam kan dia nagih terus. Gak sabaran pengen cepet-cepet pagi. Pengen cepet-cepet berangkat. Kita ajak Bija juga ya. Iya, ibu juga mau ikut. Katanya Mama Irena sama Papa Ilham juga akan nyusul. Oke. Oh iya, Kamel sama Bang Naris juga. Ar pasti tambah seneng karena jalan ditemani orang-orang tersayangnya. Iya dong. Zahran memiliki rencana untuk jalan-jalan dengan keluarganya hari ini. Tapi Zahran juga berharap kalau Juan akan segera menemui Liliana di rumah sakit. Setidaknya hari ini setelah Juan dan Arsya meninggalkan hotel. Dan hari ini Liliana sudah meninggalkan rumah sakit karena sudah dinyatakan pulih oleh sang dokter. Hanya perlu bed rest saja di rumah. Adi Aksa juga menyayangkan Juan yang tidak datang. Padahal Adi Aksa menunggu kedatangannya sekaligus untuk mengucapkan selamat tanpa sepengetahuan Liliana. Ada penghibur bagi Liliana. Setidaknya ada Ana yang sengaja datang ke rumah dengan segala perhatian yang ia bawa serta. Gak tau lagi deh Tante harus bilang makasih seperti apa sama kamu. Makasih banyak ya Ana. Kamu terasa begitu melengkapi hari-hari Tante yang hampa karena sikap anak Tante sendiri. Aku ikut kesel sama sikap Bang Juan. Tapi aku yakin sih, soon or later dia akan pulang ke rumah ini. Amin, semoga ya. Salam dari ayah bundaku, mereka lagi ke Semarang. Ke rumah kakek, nenek jadi gak bisa kesini buat nengokin Tante. Makasih ya, kenapa kamu gak ikut ke Semarang? Aku kepikiran Tante terus. Aku gak bisa pergi sementara Tante lagi sakit dan drop kayak gini. Ana. Liliana sangat terharu dengan sikap Ana. Liliana makin respek pada sosok Ana. Tante itu udah kayak mamaku sendiri kok. Bunda kedua buatku. Sambung Ana. Sayang, kamu juga udah kayak anak bungsu buat Tante. Sejak kenal kamu, Tante udah jatuh hati sama kamu.
Kamu ini baik, lembut, dan pintar. Liliana dan Ana saling mengungkapkan perasaan mereka. Mereka memang menemukan kenyamanan dalam hubungan mereka. Terlebih, Ana berharap menjadi menantu Liliana dan Liliana juga berharap Ana lah yang menjadi istrinya Juan. Kring kring. Ponsel Liliana yang beberapa hari ini diabaikan terdengar berdering. Entah siapa yang menelpon. Biar aku yang ambilkan, Tante, kata Ana dengan sigap lalu mengambilkan ponsel Liliana yang ada di atas meja. Makasih ya. Ada nama dan foto profil Clara yang muncul di layar ponsel Liliana. Ana tidak terlalu mengenalnya. Tapi Liliana dan Clara cukup mengenal. Bahkan mereka pernah menghadiri sebuah gelaran acara fashion show di Amerika saat Clara masih kuliah di sana. Clara, ada apa ya? Tumben menelpon. Gumam Liliana karena penasaran dia langsung saja mengangkat panggilan itu, sementara Ana hanya menyimak. Halo Tante Lili. Iya Clara, ada apa? Baik Tante, minal aidin wal faizin. Maaf ya. Maaf ngucapinnya telat. Iya, sama-sama, minal aidin juga. Aku nelponin Tante dari kemarin loh. Aku cari-cari Tante di acara nikahnya Juan, kok nggak ketemu? Tanpa banyak basa-basi, Clara malah mengungkapkan satu hal besar yang tidak diketahui oleh Liliana. Seketika Liliana terbungkam mendengarnya. Om Adi juga, tapi aku dengar katanya Tante sama Om nggak merestui ya. Sayang banget. Aku kira sih kemarin Tante sama Om ada di acara nikahnya Juan. Hati Liliana bergolak lagi. Dia tak terima dengan kabar menyesakan itu. Halo, Tante, panggil-panggil Clara karena Liliana tak menyahut. Juan nikah kemarin, tanya Liliana dengan dingin. Ana ikut terkejut mendengar perkataan Liliana. Juan menikah kemarin? Iya Tante, sebentar. Atau bahkan Tante nggak tahu? Clara semakin memancing. Tante nggak tahu dan Tante nggak peduli, Clara. Tegas Liliana benar-benar emosi tapi dia tahan dengan baik. Oh, maaf Tante. Aku kira Tante... It's okay. Makasih udah ngasih tahu ya. Iya, tapi beneran loh. Aku nggak tahu kalau ada clash di antara Tante sama Juan. Cuma konflik kecil aja. Semuanya akan segera membaik kok. Liliana pura-pura tegar dan baik-baik saja. Padahal amarah bergejolak di dalam dirinya. I hope so. Semoga Juan segera sadar, ninggalin istrinya dan kembali pada keluarga. Terima kasih buat harapannya, Clara. Aku tahu kalau Tante gak akan pernah senang sama pilihan Juan saat ini. Dia gak pantas berada di tengah-tengah keluarga Pranata. Liliana tersenyum getir, tapi dia merasa memiliki pendukung saat mendengar kata-kata Clara. Ya udah deh, silakan melanjutkan waktu istirahatnya, Tante. Maaf udah ganggu waktunya, Tante. Enggak kok, Clara. Santai aja. Obrolan sudah diakhiri dan Liliana muram lagi. Sangat muram sehingga membuat Ana jadi cemas. Tante hancur sekali, Ana. Ucap Liliana dengan lirih. Tante dapat kabar apa? Kenapa Tante langsung muram begini? Temannya Juan bilang kalau kemarin Juan melangsungkan pernikahan sama perempuan yang gak tahu diri itu. Fakta itu semakin jelas dan hati Ana juga ikut hancur. Kenapa mereka nekat sekali? Kenapa Juan tega sekali? Sesalkan Liliana yang mulai menangis lagi. Sabar ya Tante. Entahlah Ana. Entah. Ana ikut kesal dan semakin hilang respek pada Arsy. Terlebih Arsy mencuri start untuk mendapatkan Juan dan Ana tak bisa menerima hal itu. Juan dan Arsy sedang menikmati sarapan di lounge hotel yang terletak di rooftop hotel sehingga mereka bisa menikmati sarapan menyenangkan sembari bermandikan sinar matahari pagi yang cerah. Hidangannya sangat komplit. Banyak yang bisa dipilih, dimulai dari Asian, Western, sampai hidangan Nusantara juga ada. Dulu Arsy sempat mengalami masa-masa hidup bergelimang harta, tapi dia sudah lupa karena sekarang fokus pada kehidupannya yang serba terbatas. Kamu mau makan yang lain? Tanya John karena Arsy tidak terlalu menikmati sarapan ala Prancis mereka. Enggak kok, sarapan kayak gini emang harus pelan-pelan. Enggak kayak kalau lagi sarapan bubur di pinggir jalan. Jawab Arsy sambil bergurau.
Sehabis ini kita akan hidup serba terbatas lagi. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Bang Juan juga yang sama kerjanya ya. Kita nabung buat beli rumah. Walaupun cuma rumah kecil. Tapi mudah-mudahan kita bisa beli rumah sendiri nanti. Siap, abang akan semakin semangat. Wah, abang. Goda Arsy karena Juan baru pertama kali ini menyebut namanya dengan sebutan abang. Setelah sekian lama bersama hanya menggunakan sapaan aku. Iya dong, masa aku kamu terus? Abang juga akan panggil kamu Aci, kayak ibu sama Anji. Iya bang, just call me Aci. Arsy tersenyum renyah rekah sekali. Juan sangat senang melihat pemandangan itu. Arsy ingat lagi dengan perkataan Zahran kemarin soal Liliana. Arsy mulai kepikiran lagi. Oh iya, Bang Juan lupa ya soal amanah Pak Zahran kemarin. Ingatkan Arsy. Yang mana? Soal kondisi mama kamu di rumah sakit. Oh, itu. Juan tidak begitu antusias. Juan pikir Liliana memiliki banyak orang yang bisa menjaganya selain dirinya. Bang, kamu gak boleh kayak gitu. Sepulang dari sini, kamu temui mama kamu ya. Bujuk Arsy. Ujung-ujungnya pasti berdebat. Mama tuh sama egoisnya kayak abang. Dia gak akan ngalah. Dan abang juga gak akan ngalah. Jadi percuma. Sahut Juan agak emosi. Ya, itu memang benar. Liliana dan Juan sama-sama egois. Apapun responnya nanti, tapi tetap aja Bang Juan harus menunjukkan iktikad baik. Beliau itu mama kamu loh. Juan matap Arsy tajam sekali, agak mengintimidasi, mungkin tak suka dinasihati seperti itu. Terlebih hubungan Juan dan orang tuanya memang sedang tidak baik. Tapi Arsy pun tak ingin terlalu lemah dan mengalah dengan tatapan tajam yang mengancam itu. Kenapa? Bang Juan gak mau terima saran dari aku. Aku gak nyuruh kamu dalam keburukan loh. Aku ini istri kamu. Yang aku katakan adalah kebaikan buat Bang Juan juga. Tegas Arsy. Juan cukup tajuk dengan sikap tegas Arsy. Juan pun tak ingin suasana sebagai pengantin baru mereka rusak karena perdebatan kecil itu. Gimana pun respon mama papa kamu nanti, tapi seenggaknya Bang Juan udah beriktikad baik. Bang Juan menemui mereka bukan untuk meminta apa-apa selain doa dan doa restu. Kalaupun mereka masih belum mau memberikan doa dan restu itu, ya nggak apa-apa. Berarti kita harus tunggu dan bersabar lagi. Niat baik gak akan mengkhianati kita kok. Pasti kelak akan bermuara pada kebaikan juga. Walau kita gak tahu kapan itu akan tiba. Arsy bicara panjang lebar dan kata-katanya ngenah di hati Juan. Semua kata-katanya benar. Iya, kita akan menemui mereka. Kamu aja dulu. Kemunculanku akan bikin situasi semakin buruk. Bukannya aku gak mau buat ikut menemui mereka. Tapi aku pikir Bang Juan sendiri akan lebih baik buat saat ini. Juan mengerti. Iya, nanti abang yang menemui mereka. Makasih ya udah ngingeti. Makasih udah mau dengerin. Akhirnya riak kecil dapat diatasi. Dengan saling mengerti, maka semua masalah pasti akan selalu mudah untuk diselesaikan. Nanti aku mau langsung beres-beres di rumah Bu Desi. Aku mau minta bantuan sama Anji dan Ibu juga. Oke. Mereka melanjutkan sarapan mereka. Setelah sarapan, mereka check out tak menunggu sampai siang. Juan mengantar Arsy pulang dan dia melanjutkan perjalanan menuju ke rumah sakit seperti yang Zahran katakan. Tapi sesampainya di rumah sakit, Juan mendapatkan kalau mamanya sudah pulang beberapa saat yang lalu. Juan sebenarnya malas untuk lanjut menyusul ke rumah. Tapi Juan tak ingin mengecewakan Arsy. Maka ia pun pergi ke rumah lamanya walau dia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya setelah ia sampai di rumah nanti. Mas Juan, sambut Biayan yang membukakan pintu gerbang begitu mengetahui kalau Juan datang dengan mengendarai mobilnya Zahran. Juan hanya menukar sambutan Biayan dengan senyuman. Begitu sampai di halaman, Juan merasa asing dengan mobil yang terparkir di sebelahnya. Mobil siapa ini? Juan tak ingat kalau itu adalah mobilnya Ana. Juan melanjutkan langkahnya dan baru beberapa langkah, Ana muncul sehingga mereka akan segera berpapasan. Ana sempat stuck dan berdebar begitu melihat kemunculan Juan. Bang Juan, gumamnya, antara senang, nervous, dan kecewa begitu ingat kalau Juan telah menjadi suami dari perempuan lain.
dan bersambung. Sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.